kebo atau karapan kerbau. Budaya tradisional ala Sumbawa yang selalu dinantikan. Saat diadakan barapan kebo, masyarakat sangat antusias menyaksikan perlombaan ini. Iya, gecok khas Sumbawa ini berbeda dengan daerah lain seperti di Jawa Tengah. Gecok yang berbahan dasar jeroan ini nantinya ditumis dengan beragam bumbu rempah. Nelayan di pantai ini punya caranya sendiri untuk menangkap gurita. Bukan dengan umpan ikan kecil seperti memancing pada umumnya, namun menggunakan pocong-pocong yang bentuknya persis seperti hewan aslinya. Gunanya untuk menarik perhatian gurita, sehingga lebih mudah ketika ditangkap. Nah, sekarang saya bersama Ibu dan Ratu akan memasak goreng, salah satu masakan khas Sumbawa. Meskipun cabai tidak lazim digunakan sebagai shampoo, namun kandungan senyawa capsaicin yang ada di dalam cabai dapat merangsang folikel rambut dan membantu pertumbuhan rambut loh. Anak negeri, di Sumbawa ada tradisi kebanggaan masyarakat yang menjadi wujud rasa syukur sekaligus cara untuk menggemburkan tanah. Barapan kebo atau karapan kerbau, budaya tradisional ala Sumbawa yang selalu dinantikan. Saat diadakan barapan kebo, masyarakat sangat antusias menyaksikan perlombaan ini. Nah, sekarang saya bersama Ratu sedang berada di arena barapan kerbau yang ada di Kecamatan Alas, Pulau Sumbawa. Iya, barapan kerbau ini dilaksanakan menjelang musim Tanam tiba. Acara ini diadakan ketika petani mulai merasa bosan dan jenuh saat membajak sawahnya. Para petani kemudian mengadu kerbau-kerbau terbaiknya. Lokasi arena balap diadakan secara bergilir di setiap desa dan kecamatan. Arena yang digunakan adalah sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Aturan barapan kebo sendiri terdiri dari 2 kerbau yang dipasangi kayu pada lehernya, atau biasa juga disebut dengan noga, sehingga 2 kerbau tersebut dapat berlari beriringan. Gak hanya yang tercepat, para joki juga harus mampu mengarahkan kerbau aduannya agar bisa menyentuh saka, yaitu sepotong kayu yang ditancapkan di ujung petak sawah sebagai penanda garis finish. Melihat semangat para peserta, membuat aku ingin mencoba sensasi menjadi joki barapan kebo nih. Yakin Kak Opik? Tapi Ratu yakin deh, Kak Opik pasti bisa. Langsung aja kita coba yuk. Ternyata anak negeri, barapan kerbau ini nggak mudah ternyata. Tadi saya bisa padahal hampir finish. Aduh, ternyata ini kayaknya nggak harus coba 1 kali, kayaknya harus berkali-kali nih, harus coba lagi. Yaudah yuk, kita coba lagi yuk. Wah, ternyata cukup sulit ya menyeimbangkan kecepatan 2 kerbau yang berlari secara bersamaan. Selain untuk barapan kebo, kerbau juga biasa menjadi olahan lezat khas Sumbawa loh. Halo anak negeri, sekarang saya bersama Ratu dan Ibu Maya akan memasak salah satu masakan khas dari Pulau Sumbawa. Iya, nama masakannya itu gecok dan ini bahan-bahannya sudah ada. Kita pakai bahan utamanya itu jeroan kerbau. Kerbau. Iya. Iya, gecok khas Sumbawa ini berbeda dengan daerah lain seperti di Jawa Tengah. Gecok yang berbahan dasar jeroan ini nantinya ditumis dengan beragam bumbu rempah.
aku bagian memotong jeroan kerbaunya nih. Teksturnya yang kenyal dan tebal membuatku sedikit kesulitan dalam memotongnya. Sementara Ratu dan Ibu menyiapkan bahan untuk bumbunya. Bumbunya dihaluskan dulu ya. Dari garam, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan juga terasi. Dan aku akan parut kelapa untuk dijadikan santan. Eits, tapi ada satu bahan yang gak boleh ketinggalan nih, yaitu wijen hitam yang disangrai. Selain menambah cita rasa dari gecok, wijen hitam itu juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Salah satunya mencegah kanker. Oke, sekarang saatnya aku menumis jeroannya. Setelah matang, kita angkat dulu. Lalu kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa, masukkan santannya. Selanjutnya kita tuang santan dan wijen ke jeroannya. Gecok jeroan kerbau sudah jadi. Ditambah belimbing wuluh, penambah rasa asam segar. Pada awalnya, masakan yang diwarisi turun-temurun ini jarang kita jumpai di pasar atau rumah makan tradisional. Karena menjadi masakan mewah yang hanya ada di acara hajatan atau perayaan di Sumbawa. Ternyata gecok khas Sumbawa ini rasanya itu emang bener-bener enak. Dari tekstur dagingnya itu empuk dan lembut setelah tadi kita tumis. Dan untuk rasanya sendiri itu gurih karena yang berasal dari santannya. Dan ada asamnya juga, iya yang berasal dari belimbingnya itu. Dan totally ini seger banget. Iya, enak. Dan ini biasanya dihidangkan pada saat hajatan masyarakat Sumbawa. Iya. Ratu, tadi dicariin di sana, ternyata di sini dia. Ini lagi kasih makan kerbau. Ya. Mau ikutan? Mau bolong. Kerbaunya banyak makan nih, pernah makan Pak? Tenaga kerbaunya kuat sekali. Kalau sudah di anu gigit itu lepas. Lepas langsung Pak ya? langsung. Pak, ini mau merah susu bisa? Iya, sate merah susu. Bisa. Milk cara. Kamu bisa. Milk cara Pak? Mau tapi bisa Pak? Bisa. Bisa diperas Bau susunya sih? ini? Bisa. Oh, Bisa. Bisa. Susu kerbau ini sangat bergizi karena memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi. Sehingga sangat baik apabila dikonsumsi. Aku jadi ingin coba ikut memerah juga. Aduh, enggak bisa Pak. Enggak bisa keluar. Kalau enggak biasa. Enggak bisa. Ratu bisa. Coba deh. Coba Ratu, ayo. Ternyata dia nggak mau juga nih. Bapak dapat banyak nih Pak. Iya. Ya, banyak. Bau ya, ini masuk. Bawa langsung minum Pak. Masuk. Oh, coba sedikit Pak. Gimana Ratu? Enak. Enak ya, ternyata rasa susunya itu gurih, Iya. seger karena kita langsung ambil dari Iya, kerbaunya. Dari kerbaunya. Ternyata di Sumbawa ini tidak hanya kaya akan hasil alamnya, tapi juga ada potensi lain yang tidak banyak diketahui orang, yakni susu kerbau. Iya, dan susu kerbau ini bisa diolah menjadi jajanan khas Sumbawa. Ya kan Pak? Ya. Iya. Ya. Halo anak negeri, sekarang saya bersama Ratu dan ditemani ibu-ibu akan memasak salah satu makanan atau jajanan khas dari Pulau Sumbawa. Nah, yang kita akan buat ini adalah bubur palopo. Ya Kak Opik, jadi bahan utama bubur palopo itu ada susu kerbau. Ya kalau gitu kita Ya Bu, langsung kita masak aja mulai ya, buat langsung aja kita ya. buat. Ya. Ratu ini bantu ini iris Iya. gula merahnya ya. Oke. Bubur palopo khas Sumbawa Barat ini dibuat berdasarkan resep turun-temurun. Dulunya, susu kerbau hanya diolah dengan garam dan dijadikan lauk. Lalu kemudian masyarakat mulai membuat kudapan dengan cita rasa manis dari susu kerbau ini. Nah, bahan yang diperlukan untuk membuat kudapan bubur palopo juga tidak banyak. Selain susu kerbau, ada gula merah, daun pisang sebagai wadahnya, dan tak ketinggalan daun mariga.
Nah, ini dia nih anak negeri. Ini adalah daun mariga. Jadi daun mariga ini kita ambil getahnya sedikit saja seperti ini. Ini untuk nanti kita campurkan ke dalam adonan bubur paloponya. Fungsinya itu agar buburnya itu lebih kental secara alami. Selanjutnya, giliran Ratu yang menuangkan susu kerbau, lalu dicampurkan dengan irisan gula merah. Nah, sambil diaduk sampai merata, giliran Kak Opik deh yang menuang getah daun mariganya. Itu kental. Iya. Taruh aja pelan-pelan, ntar jatuh. Tuh kan, Bu Tak gedung. sengaja nih Seteri. Ratu bersih, tapi ini enggak apa-apa, enak biar semuanya merasa nih. Ya tapi kan itu jatuh. Ya udah deh. Gak apa-apa Bu ya? Iya. Begitu adonan bubur palopo sudah tercampur merata, saatnya dituang ke dalam wadah daun pisang yang sudah dibentuk seperti mangkok oleh ibu. Ini Topik, tolong dinaikin ke atas api. Kemana? Itu dikukus. Dikukus. Iya. Bubur palopo ini selanjutnya dikukus sekitar 30 menit sampai matang. Hati-hati Kak Opik. Itu panas. Nggak tiup Bu, ini cuma lihat aja. Udah masak nih Bu nih. Nah, ini dia hasilnya. Bubur palopo khas Sumbawa Barat. Bubur palopo yang mirip seperti puding ini pas untuk disantap sebagai cemilan nih. Jadi anak negeri, bubur palopo ini rasanya itu gurih, manis, dan aroma dari susu kerbau itu khas sekali. Dan bubur palopo ini ternyata bermanfaat sekali untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan vitalitas. Iya, bener banget Topik. Jadi bubur palopo ini biasanya dihidangkan pada saat teri tampak atau tabur padi masyarakat Sumbawa gitu. Gitu ya. Anak negeri, rasanya tak lengkap kalau kita nggak menyusuri lautan. Nah, selanjutnya aku akan mencari gurita yang diolah menjadi makanan yang hangat dan juga berkuah. Tetap di Jejak Anak Negeri ya.